warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dengan NIM 12211621467 dari kelas 1A Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas Pancasila saya dengan materi hak asasi manusia dengan dosen pengampu Bu Epilda Gita SPD. Nah, sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Nah, jadi hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM ialah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, sehingga ianya bersifat universal. Adapun pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ialah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, next. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia menurut Kuncoro Purbranoto, yang mana ia mengatakan bahwasanya hak asasi manusia itu bersifat mendasar dan sesuai kodratnya, dan dianya tidak dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu menurut Hartilar, yang mana ia mengatakan bahwasanya hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia sejak manusia itu dilahirkan. Dan selanjutnya itu yang ketiga, pengertian hak asasi manusia menurut John Locke, yang mana ia mengatakan bahwasanya hak asasi manusia itu ialah hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kodrat dan tidak ada siapapun yang dapat mencabutnya. Yang keempat yaitu menurut Walter R. Baird, yang mana ia mengatakan bahwasanya hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dipunyai setiap manusia untuk perkembangan dirinya. Baiklah, selanjutnya itu mengenai peraturan HAM menurut undang-undang. Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai hak untuk hidup. Hak untuk hidup setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berhak juga untuk tidak disiksa, diperbudak, dan hak atas hidup yang layak. Yang kedua yaitu hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, setiap orang berhak memiliki pasangan hidupnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga yaitu hak mengembangkan diri. Hak mengembangkan diri ini seperti hak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat itu hak memperoleh keadilan. Hak memperoleh keadilan di sini yaitu ada hak kesamaan di muka badan peradilan, hukum, dan pemerintah. Yang kelima yaitu hak atas kebebasan pribadi, seperti hak berpikir, mengeluarkan pendapat, hak untuk menganut kepercayaan dan agama, dan juga hak memiliki sesuatu. Selanjutnya yang terakhir yaitu hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman yaitu hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari hak asasi manusia. Yang pertama yaitu
bersifat universal. Maksudnya yaitu HAM ini bersifat menyeluruh tanpa terkecuali, baik itu ras, suku, agama, dan budaya. Sifat hak asasi manusia yang kedua yaitu hakiki, yang artinya HAM dimiliki oleh semua manusia sejak pertama kali dilahirkan sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Sifat HAM yang ketiga yaitu kodrat, yang mana tiap manusia yang dilahirkan otomatis memiliki HAM sebagai anugerah dari Tuhan, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Sifat hak asasi manusia selanjutnya itu utuh. HAM juga bersifat utuh, yang berarti tidak dapat dibagi-bagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak secara utuh tanpa dibagi-bagi. Dan selanjutnya sifat hak asasi manusia yang terakhir yaitu tetap. Tetap di sini artinya HAM tidak dapat dicabut oleh pihak-pihak manapun. Tiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir sampai ia meninggal dunia tanpa dapat dihilangkan maupun dicabut. Sedangkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2017, Ani Sri Rahayu disebutkan bahwa terdapat dua ciri hak asasi manusia. Yang pertama yaitu tidak dapat diwariskan, yang kedua tidak boleh dilanggar. Baiklah, selanjutnya itu mengenai macam-macam dari hak asasi manusia. Macam-macam dari hak asasi manusia yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau disebut juga dengan personal right, yang mana setiap warga negara Indonesia berhak untuk berpendapat, memeluk agama, berhak untuk beribadah, dan berhak juga untuk ikut serta dalam berorganisasi. Yang kedua yaitu hak asasi politik atau disebut juga dengan political right, yang mana setiap warga negara Indonesia berhak untuk diakui sebagai warga negara Indonesia, ikut serta dalam pemerintah, dalam memilih dan dipilih dalam pemilu, dan juga berhak untuk mengeluarkan aspirasi maupun kritik. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum, yang mana setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan persamaan hak di mata hukum. Selanjutnya yang keempat yaitu hak asasi ekonomi atau disebut juga dengan property right, yang mana setiap warga negara Indonesia berhak memiliki sesuatu, hak untuk melakukan jual beli, hak untuk mengadakan perjanjian kontrak, dan juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya yang kelima yaitu hak asasi peradilan atau disebut juga dengan procedural right, yang mana setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, maupun pembelaan di mata hukum. Dan yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya atau disebut juga dengan social cultural right, yang mana di setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih tingkat pendidikannya, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan juga berhak untuk mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari pelanggaran hak asasi manusia atau disebut juga dengan HAM, yang mana jenis-jenis pelanggaran HAM terbagi atas dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan kedua yaitu pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan dapat mengancam manusia. Nah, pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia antara lain yang pertama yaitu peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Aceh, kasus pembunuhan Sina, tragedi Trisakti dan Semanggi, dan juga kemarin lagi trendingnya mengenai kasus Verdi Sambo yang kita ketahui sama-sama. Selanjutnya yang kedua yaitu pelanggaran HAM ringan. Ianya merupakan pelanggaran HAM yang tidak mengganggu jiwa manusia, tetapi dapat membahayakan jika tidak segera ditangani. Nah, adapun contoh pelanggaran HAM ringan antara lain itu seperti menghalangi orang lain ingin menyampaikan pendapatnya, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, mengambil barang atau hak milik orang lain, mengganggu ketenangan orang di sekitarnya. Nah, adapun dua faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran
hak asasi manusia. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, seperti sikap egois, kesadaran hak asasi manusia yang rendah, tingginya pelaku intoleransi, rasa ingin balas dendam yang tinggi, dan kurangnya empati seseorang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya faktor eksternal ini itu faktor yang berasal dari luar. Yang mana contohnya penyalahgunaan kekuasaan, sistem yang tidak berjalan, masalah ekonomi, kurangnya sosialisasi, penyalahgunaan ilmu teknologi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hak asasi manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.